Baik, pemirsa, kembali lagi berbincang dengan Pak Haji Maman. Pak Haji Maman, kita kembali tadi. Nilai-nilai yang terasa bermanfaat sekali, yang dulu dibawa dari sebagai seorang pekerja ke bisnis. Tadi Pak Maman sampaikan service excellent. Yang selain itu apanya? Baik. Eh, yang paling penting buat teman-teman ya yang khususnya mau terjun ke dunia Bisnis, bisnis dari gitu, awalnya dari kerja. awalnya pekerja, eksekusi. Eksekusi, eksekusi, dan eksekusi. Ada satu iklan tapi nggak boleh saya sebutin. Just do it. Dulu saya pernah mendengar, mohon izin menyadur sedikit kalimatnya dari dulu mantan menteri Bapak Dahlan Iskan kalau nggak salah ya. Bisnis itu ibarat naik sepeda. Hmm. Jadi nggak usah harus banyak tutorial, nggak usah harus banyak dosen pendamping segala macam gitu kan. Lihat sepeda, dipegang-pegang, naikin, gecrek-gecrek, jatuh dikit, berdiriin lagi, gecrek-gecrek itu tanpa terasa tahu-tahu kita udah ahli. Kalau ditanya kapan sejarahnya saya naik sepeda, saya udah lupa. Nah begitu dengan bisnis. Saya ingat persis, saya beli mesin bekas, pegawai cuma ada 5 orang gitu ya. Kecrek, kecrek, kecrek gitu. Kemudian yang 5 orang itu pegawainya bubar juga, nyari lagi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah lumayan banyak lah ya, bagi saya udah lumayan banyak. Jadi yang terpenting buat teman-teman yang mau tadi berhijrah dari dunia pegawai, saya juga menyadur nih. Katanya kan kalau pegawai setinggi apapun pangkatnya, mohon maaf, kan dibilangnya ada ngomong katanya kacung kampret gitu kan. Tapi ya nggak tahu itu kan. Tapi kalau kita sekecil-kecilnya nih, kalau boleh saya omong itu kata Pak Bob gitu ya. Sekecil-kecilnya perusahaan kita kalau itu milik sendiri, atau I'm a boss. Gitu. Tapi segede-gedenya pangkat kita katanya kalau kita pegawai ya itu. Jadi intinya masalah eksekusi ya. Masalah Karena eksekusi. banyak orang yang ingin memulai usaha terus-terusan pelatihan ya. Ini pelatihan, kemudian pendampingan. Saya ada temen Pak, mau bisnisnya, ya mohon maaf lah katakanlah dagang ayam gitu kan. Dia udah melakukan pelatihan hampir 1 tahun. Pelatihan terus. Pelatihan, penelitian, analisis, segala macam, semua rumus-rumus SWOT analisis dia keluarin. Sampai sekarang kemarin ketemu ditanyain, sudah jalan belum bisnisnya? Belum, masih menganalisa. Oh, jadi lama-lama jadi aktivis pelatihan. Aktivis pelatihan. Oke, Pak Maman, mungkin tentu kan ada posisi bisnis, ada yang mengenakan dan yang tidak enak ya. Kalau tidak Iya, enak kan berarti lagi bagus ya, tumbuh, lagi pertumbuhan, iya. lagi turun. Dan pernah nggak ngalamin di mana kondisi lagi lagi kurang bagus gitu dan betul-betul ini terkesan. Oh, Yang kedua, tip and trick bagi teman-teman calon pengusaha yang mengawali karirnya dari sebagai pekerja, kira-kira apa aja? baik. Kayaknya hampir semua pengusaha mengalami yang namanya ya semacam roller coaster, tapi mungkin ada yang sering, ada yang nyantai gitu ya. Posisi decline atau posisi menurunnya atau terjunnya bisnis yang saya rasakan khususnya di perusahaan kami, itu di saat terjadinya peralihan dari dunia tadi konvensional ke dunia goib atau ke dunia online. Nah, di situ sangat berasa, Pak. Omset kita bisa terjunnya itu besar sekali. Dan saya Turun ya. perhatikan betul. Saya perhatikan untuk market leader yang menjadi trendsetter dari produk yang seperti kami. Kebetulan kami mainnya di busana muslim ya, fashion muslim dari mulai hijab sampai ke bawah. Brand kami adalah Cantiku. Itu sama, Pak. Mereka terjunnya bebas. Udah terjun bebas aja. Nah, alhamdulillah karena saya banyak berteman silaturahim ya, saya gabung di jaringan pengusaha nasional, saya gabung di Kadin gitu. Banyak ngobrol sehingga ya itu harus siap dengan berubah. Kami lakukan perubahan. Dunia yang kemarin nyaman di situ, kita coba beralih, ngikutin zaman milenial, alhamdulillah bisa survive. Kalau enggak, sangat berat, Pak. Sangat berat. Jadi intinya buat teman-teman yang baru mau berusaha atau yang baru hijrah atau yang baru juga mau memulai, jangan terlalu banyak dipikirkan, jangan terlalu banyak direnungkan, jangan terlalu banyak dianalisa bisnis. Tapi yang penting katanya kalau berbisnis itu jangan berpikir untungnya, karena kalau untung itu adalah udah merupakan goal setting kita ya. Jadi goal setting kita itu pasti profit oriented. Tapi bagaimana di saat kita ruginya? Sehingga kalau misalkan kita punya modal katakanlah 100 juta, jangan dipakai semua 100 jutanya. Karena kalau 100 juta itu loss atau rugi, habis kita. Tapi bagaimana kalau seandainya, saya punya uang 100 juta, bisnis 10 juta, lakuin. Anggap hilang aja tuh 10 jutanya. Masih aman saya punya 90 juta. Gitu. Jadi rasanya
teman-teman harus berjalan. Nah, dan apalagi zaman sekarang Pak Igun, itu orang tidak punya modal pun Bisa berbisnis. bisa berbisnis. Yang tadi saya bilang, punya jempol, punya keinginan, punya kejujuran, jalan. Ayo telepon saya, langsung bisa berbisnis. Oke. Baik, saya kira Pak Haji Maman ini luar biasa, waktu tak terasa, dan saya kira luar biasa, sangat menginspirasi. Pemirsa, saya kira terima kasih Pak Haji Maman, dan terima kasih Anda telah menyimak iNews Jabar hari ini. Seluruh sajian berita dan dialog program ini bisa Anda simak kembali di kanal YouTube iNews Bandung. Akhirnya saya Iwan Gunawan mewakili rekan saya Laras Tahira dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan semangat beraktivitas untuk Anda, dan sampai jumpa.